Kurti. Jazakallah khair Ustaz. Nah, mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Saya bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga dirahmati, demikian juga tim Sisesa. Ana sudah menikah dan kami sudah sama-sama pensiun. Tapi sebelum Ana pensiun, Ana bekerja di swasta sehingga sekarang masih ada penghasilan. Yang ingin Ana tanyakan, saat ini semua biaya rumah tangga ditanggung oleh Ana. Apakah ini termasuk sedekah Ustadz? Mohon penjelasannya karena sejak pensiun suami tidak menafkahi dan Ana ingin berhenti bekerja, tapi suami tidak mengizinkan. Jazakallah khairan. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ini juga kita harus faham ya. Kalau tadi dikatakan dia mau berhenti, nggak boleh sama suaminya berhenti. Suami itu nggak punya hak mempekerjakan istrinya cari duit, nggak punya. Jadi ingat, suami tidak memiliki hak untuk mempekerjakan istrinya. Istrinya wajib taat sama suaminya dalam urusan rumah tangga yang memang menjadi kewajiban istri taat sama suaminya. Tapi kalau untuk urusan cari duit, itu bukan kewajiban istri. Kalau istri suka rela, nggak ada masalah. Karena ini ada unsur akhirnya ya pemaksaan ya. Kepada istri untuk cari duit, yang duit itu dipakai untuk membiayai hidup rumah tangga. Akan tetapi, Ana rasa ini bisa jadikan pintu pahala buat sang istri. Engkau bisa banyak sedekah kepada suami, kepada anak-anak, biaya listrik semua. Dan ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar semut, pasti akan mendapatkan balasan. Dan di masa Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang penghasilannya ya nggak tetap gitu. Istrinya punya penghasilan. Seperti ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai istrinya itu kepingin sodako nggak bisa. Akhirnya setelah dia mendengarkan tausiah Nabi SAW untuk bersodako bagi para wanita, maka dia pulang ngomong sama suaminya. Aku mulai saat ini nggak bisa bantu lagi urusan rumah tangga. Engkau yang harus memenuhinya. Aku kepingin sodako. Artinya dia ingin sodako kepada orang lain. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, nggak ada masalah. Ini seorang suami yang bijak ya. Dia kata nggak ada masalah. Allah tidak akan menelantarkan kita. Ini sebuah keimanan dengan takdir Allah dan rizki yang Allah telah tetapkan. Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi engkau coba tanya sama Nabi SAW. Tentang masalah sodakohnya perempuan ini. Akhirnya datang, tanya sama Nabi SAW. Dan ini juga satu pelajaran penting ya. Kadang-kala suami tahu jawabannya. Tapi kalau dia kasih tahu istrinya, mungkin istrinya akan nolak. Engkau tanya kepada Ustaz. Ini orang, engkau tanya kepada Nabi SAW. Berangkat bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi memberikan penjelasan bahwa yang engkau berikan kepada suamimu, kepada anak-anakmu, itu sodakoh gitu. Karena dia nggak punya kewajiban memberikan nafkah. Sedangkan kalau dari suami nafkah, wajib bagi suami. Dari istri jadi sodakoh. Dan mudah-mudahan ini jadi sodakoh yang besar pahalanya. Dikarenakan mereka adalah orang dekatnya. Anaknya sendiri, suaminya, yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi ada unsur juga membalas budi baik suami. Insya Allah itu jadi sedekah yang baik. Barakallahu fiik.